Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Setelah mengalahkan Otsutsuki tertinggi, Boruto merasa beban berat yang selama ini menekan dirinya mulai berkurang. Namun perasaan lega itu hanya berlangsung sebentar. Dalam sekejap, keadaan berubah begitu drastis hingga Boruto sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Saat ia membuka mata, ia mendapati dirinya berada di sebuah tempat asing, jauh berbeda dari lokasi manapun yang pernah ia kunjungi. Tubuhnya terikat oleh rantai besar yang menekan seluruh gerakannya, bahkan membuat napasnya terasa sesak. Di hadapannya muncul seorang kakek tua dengan wajah yang sulit ditebak. Tatapan mata orang itu dingin dan tidak menunjukkan sedikit pun rasa ragu. Boruto, yang masih mencoba memahami situasi, hendak bertanya siapa orang tersebut. Namun sebelum ia sempat mengucapkan sepatah kata pun, kakek itu justru mengangkat benda runcing dan mengarahkannya ke kedua mata Boruto, tepat ke arah jougannya. Melihat bahaya itu, Boruto segera menghembuskan suiton dari mulutnya, mengubah arah serangan tersebut agar tidak melukai dirinya. Kakek tua itu terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada datar, "Untuk ukuran manusia, kau bisa bertahan sejauh ini. Jujur saja aku tidak menduga kau mampu membangunkanku dan sampai di tempat ini. Namun itu tidak mengubah apapun, aku tetap harus menghancurkanmu." Boruto membalas dengan nada tajam, "Kau siapa? Kau terlihat berbeda dari Otsutsuki yang pernah kutemui, tapi aura kalian sama. Jika kau berniat menyerangku, paling tidak katakan siapa dirimu. Atau kau ingin berakhir sama seperti mereka yang kukalahkan?" Kakek itu berjalan mendekat perlahan. Tanpa peringatan, ia mengulurkan tangannya dan menarik keluar Kurama dari tubuh Boruto dengan begitu mudahnya. Boruto terkejut, sementara Kurama berseru, "Ini tidak baik. Jiwaku mudah sekali ditarik keluar. Boruto, jika aku terlepas darimu sepenuhnya, kau akan mati saat itu juga." Boruto menggertakkan giginya dan berkata cepat, "Berarti dia jauh lebih berbahaya dari perkiraanku. Kurama, keluarlah sepenuhnya, aku butuh mode biju seperti ayah. Kita harus memecahkan rantai ini. Kau masih bisa." Tanpa bicara panjang, Kurama mengeluarkan cakra besar dari dalam tubuh Boruto. Cahaya itu meretakkan rantai, lalu menghancurkannya menjadi potongan kecil. Kakek tua itu hanya mengamati dan berkomentar tenang, "Jadi itu bentuk biju milik Kaguya, kau membuat keputusan yang tepat, tapi tetap saja itu pilihan yang salah." Ia mengangkat kedua tangannya, menciptakan sesuatu yang tampak seperti bola air padat. Ia melemparkannya ke arah Kurama. Dalam sekejap, dari segala arah muncul gelombang air besar yang menjerat Kurama, menahannya hingga tidak bisa bernapas. Boruto mencoba menyerap air itu dengan karma, namun tubuhnya justru berhenti merespons. Kakek tua itu berkata, "Kau tidak bisa menyerapnya. Ini bukan jutsu biasa. Ini air asli yang kubuat, dan air ini menutup ruang bernapasmu." Boruto lalu melemparkan banyak kunai ke segala arah dan menggunakan Hiraishin untuk berpindah-pindah agar terlepas dari tekanan air tersebut. Setelah berhasil turun dari punggung Kurama, ia menatap kakek tua itu dan bertanya, "Kau sebenarnya siapa? Dan apa tujuanmu? Aku bahkan tidak merasakan kekuatanmu melebihi Otsutsuki yang kuhadapi sebelumnya." Kakek itu hanya menghela napas. "Kasihan sekali kau, bocah. Kau tidak perlu tahu siapa aku sebenarnya. Tapi satu hal yang harus kau mengerti, bertemu denganku berarti hidupmu akan berakhir." Boruto membalas dengan nada sinis, "Seram sekali. Tapi jujur saja, semakin aku mengenal Otsutsuki, semakin aku sadar aku tidak tahu apa-apa tentang kalian." Kakek tua itu tersenyum tipis. "Aku adalah leluhur dari mereka semua. Yang kau sebut Otsutsuki, semuanya berasal dariku. Aku beristirahat di tempat ini, namun resonansi dari mereka yang kau kalahkan membangunkanku. Dan ternyata manusia sepertimu berhasil merusak keseimbangan yang sudah kujaga." Boruto menjawab, "Leluhur, ya? Jadi kau yang paling tua. Lalu berapa banyak kalian? Atau cuma kau yang tersisa? Kalau begitu, semuanya akan jauh lebih mudah." Kakek itu tertawa pendek. "Kau meremehkanku, bocah. Tapi baiklah, aku akan menunjukkan sesuatu." Tanah di bawah mereka retak, lalu muncul jiwa Momoshiki beserta tubuh aslinya. Boruto membelalak kaget. Ia tidak menyangka Momoshiki bisa kembali dengan bentuk baru ini. Momoshiki melirik kakek tua itu dan berkata, "Aku tidak mengira kau akan menarikku kembali seperti ini. Kau menghidupkanku hanya untuk menghancurkanku lagi? Apa yang kau inginkan?"
Kakek tua itu menjawab, lihatlah ke belakang. Aku sudah menyiapkan hadiah untukmu. Kau adalah pelayanku, jadi jangan bertanya terlalu banyak. Momoshiki menoleh dan melihat Boruto. Ia tertawa kecil. Aku tidak percaya bocah nakal ini bisa bertahan sejauh ini. Menarik sekali. Meskipun sebentar, aku ingin melihat apa yang bisa kau lakukan sekarang. Boruto berkata, menyedihkan sekali. Baru saja aku menghancurkanmu, dan sekarang kau kembali seperti anjing yang menunggu perintah dari kakek tua itu. Tidak heran kau jatuh secepat itu waktu itu. Momoshiki marah besar dan melesat menyerang. Kurama bergerak cepat dan menangkapnya dengan ekor, lalu Boruto langsung menembakkan Rasengan Uzuhiko ke tubuh Momoshiki, membuatnya terpental sangat jauh. Boruto menatap kakek tua itu. Hentikan permainan ini. Aku ingin berurusan langsung denganmu. Momoshiki bangkit perlahan, namun tubuhnya goyah karena efek Uzuhiko. Kakek tua itu berkata, benar-benar memalukan. Hanya terkena satu serangan saja kau sudah tidak bisa berdiri dengan benar. Tanpa memperpanjang waktu, ia meledakkan Momoshiki menjadi kepingan energi, menciptakan dentuman keras. Boruto hanya menatapnya dingin. Kau benar-benar leluhur mereka, kata Boruto. Tapi aku tidak peduli siapapun kau. Kalau kau mengancam bumi, aku akan menghabisimu. Kakek itu menjawab, apa yang dilakukan Hagoromo membuat dunia menjadi kacau. Aku akan menghapus seluruh cakra dari manusia. Jika cakra menghilang, kalian tidak akan bisa melakukan apapun. Setelah mengatakan itu, dari belakang Boruto tumbuh banyak pohon raksasa. Pohon-pohon itu terus muncul hingga berubah menjadi hutan yang sangat lebat. Boruto berkata, Kurama, hati-hatilah. Dia tahu kelemahanmu ada pada Jutsu Kuton. Kalau dia bisa menumbuhkan hutan secepat ini, berarti dia benar-benar berbahaya. Kakek tua itu menatap mereka dan berkata, sayang sekali hanya satu biju yang tersisa. Itu membuat tugasku lebih mudah. Setelah aku melenyapkanmu, tidak akan ada lagi cakra biju untuk manusia. Boruto mengangkat kedua tangannya dan membentuk segel. Cakra listrik mengalir dan menyelimuti kedua telapak tangannya. Kau terlalu banyak bicara. Jika kau ingin bertarung, buat aku tidak bosan. Dua arus listrik beresonansi dari tangan Boruto, menyatu, dan berubah menjadi naga listrik raksasa yang melesat lurus mengarah ke sang kakek tua misterius tersebut. Ledakan petir buatan Boruto baru saja mereda ketika asapnya perlahan hilang dari udara. Serangan itu cukup kuat untuk membuat lelaki tua di hadapannya berhenti bergerak sejenak. Boruto memperhatikan bagaimana lawannya itu menatap petir yang barusan meledak, seolah dia mencoba memahami apa yang barusan dilakukan Boruto. Lelaki tua itu bahkan sempat berkomentar kecil, aku tidak menyangka kau bisa membuat petir seperti itu. Seranganmu tidak bisa kuhalau. Belum sempat Boruto menjawab, Kurama tiba-tiba membentuk sebuah biji dama raksasa dari mulutnya. Bola energi itu berputar lambat namun terlihat sangat berat. Boruto melihatnya dan berkata, Kurama, lemparkan padaku. Kurama tidak menjawab dengan kata-kata, tetapi langsung memuntahkan biji dama tersebut ke arah Boruto. Boruto lalu memakai Jigen untuk memindahkan energi biji dama itu ke telapak tangannya. Setelah energi terkumpul, Boruto menghilang dan muncul di depan lelaki tua tersebut. Ini seranganku berikutnya, ucap Boruto sebelum menghantamkan bola cakra itu langsung ke tubuh lawannya. Ledakan besar tercipta dan mendorong Boruto beberapa langkah ke belakang. Debu tebal menutupi area itu, tetapi Boruto tahu serangannya mengenai sasaran. Namun, rasa lega Boruto hanya bertahan sebentar. Dia mendengar suara keras dari arah belakang, dan ketika dia menengok, dia melihat Kurama terlempar dan jatuh keras ke tanah, seolah ada sesuatu yang menarik atau menimpanya. Boruto melihat di leher Kurama terdapat benda besar berbentuk seperti penjepit yang melingkar erat. Kurama tampak kesakitan dan tidak bisa bergerak. Boruto terkejut. Ia berkata, Kurama, bertahanlah. Ia langsung bersiap menggunakan Hiraishin, namun teknik itu tidak bereaksi sama sekali. Boruto menatap telapak tangannya dan bergumam, kenapa tidak bekerja? Di atas Kurama, lelaki tua itu sudah kembali berdiri meskipun baru saja menerima biji dama besar. Ia kini memegang bola energi yang mirip dengan milik Kurama, tetapi cakranya terasa berbeda. Ia hendak meledakkan bola itu tepat di atas Kurama. Boruto dengan panik berkata, jangan berani-beraninya. Boruto segera melakukan Kuchiyose. Seekor nue besar muncul dari pusaran asap, tubuhnya mengembang dan ekornya terangkat tinggi. Nue langsung menyerang lelaki tua itu tanpa memberi jeda,
menghantam tubuhnya dari sisi samping. Serangan itu cukup kuat untuk menjatuhkan lelaki tua itu ke bawah dan membuat biji dama di tangannya meledak sebelum sempat diarahkan ke Kurama. Melihat kesempatan itu, Boruto berlari ke arah Kurama. Ia menarik benda yang mengikat leher Kurama dengan sebuah pisau cakra dan menghancurkannya. Kurama akhirnya bisa bernapas lega. "Maaf merepotkanmu, Boruto," ujar Kurama pelan. Dia jauh lebih berbahaya dari musuh-musuh sebelumnya. Jika dia benar leluhur Otsutsuki, itu tidak berlebihan. Boruto mengangguk sambil tetap waspada. "Kurama, jangan memaksakan diri. Dan Nue, maaf harus memanggilmu. Aku harap Sumire tidak sadar aku membawamu ke sini." Nue hanya menggeram rendah seolah mengerti. Boruto berdiri di atas kepala Nue dan mulai mengumpulkan energi alam untuk masuk ke Sage Mode. Lelaki tua itu perlahan bangkit dari bawah. Luka-lukanya menutup perlahan, dan dalam beberapa detik tubuhnya kembali pulih sepenuhnya. Namun langkahnya kali ini terasa lebih berat, dan ketika ia membuka mata, Boruto melihat perubahan bentuk pupilnya. "Aku belum pernah melihat mata seperti itu," kata Boruto sambil memperhatikan detailnya. "Apa itu bentuk kekuatanmu yang sebenarnya?" Lelaki tua itu menghela napas kecil dan menjawab, "Kau pasti merasakannya. Semakin lama kau di sini, kekuatanmu pulih lebih cepat. Sepertinya Jigan Mu bekerja lebih kuat di tempat ini." Boruto menegakkan tubuhnya. "Aku juga merasakan itu. Tapi terima kasih sudah menjelaskannya, meskipun kau musuhku. Namun sepertinya kau tidak berniat menghentikan pertarungan ini." "Awalnya aku ingin tetap mengasingkan diri di tempat ini," jawab lelaki tua itu perlahan. "Namun kau adalah ancaman. Kau menghancurkan keturunanku, dan karena itu aku harus menghapus cakra dari manusia. Dengan begitu, ras kalian tidak akan bisa mengganggu keberadaan Otsutsuki lagi." Boruto menarik napas panjang. "Jadi tidak ada pilihan lain. Kalau begitu, aku akan melawanmu sampai akhir." Setelah itu Boruto menggerakkan Nue ke depan, Kurama mengikuti dari sisi lain, dan Boruto sendiri terbang naik ke langit untuk menyerang dari atas. Lelaki tua itu hanya merentangkan kedua tangannya dan dua ular biru raksasa muncul dari tanah, melilit Kurama dan Nue. Kedua makhluk itu berusaha lepas, tapi cakra mereka tersedot sedikit demi sedikit. Boruto melihat keduanya mulai melemah. Ia langsung melompat turun sambil mengumpulkan banyak cakra. "Mode Ode Sanin," gumamnya. Ia menciptakan banyak damarasengan dan melemparkannya satu persatu ke arah lelaki tua tersebut. Beberapa detik sebelum ledakan menyapu area itu, Boruto memindahkan Nue dan Kurama ke belakang menggunakan teknik teleportasinya agar tidak terkena serangan sendiri. Ledakan demi ledakan menghancurkan ular biru itu. Namun saat Boruto hendak bernapas lega, lelaki tua itu tiba-tiba muncul dari belakang Boruto. Dari tangannya keluar sebuah besi panjang yang menusuk ke arah leher Boruto. Dengan Sage Mode, Boruto sempat merasakan aliran udara berubah dan berhasil menangkis serta menghancurkan besi itu. "Kau lumayan cepat juga," kata Boruto. "Tapi serangan seperti itu tidak cukup untukku." Lelaki tua itu tersenyum tipis. "Kau memang kuat. Tidak heran keturunanku kalah. Tapi aku belum serius." Boruto tidak menunggu. Ia memanggil Shiden, sebuah petir ungu dari tangannya, dan mencoba menusuk lelaki tua itu. Namun musuhnya menghindar dengan gerakan ringan, seperti angin. Boruto lalu menambah serangan dengan futon, reps, angin kuat yang mendorong lelaki tua itu ke bawah. Saat lelaki itu jatuh, Boruto memanggil Myojinmon dan Rashomon sekaligus dari langit, membuat pintu-pintu raksasa itu jatuh dan menghimpit tubuh musuhnya dengan keras. Boruto turun sambil berkata, "Kau sudah kuperangkap. Gerakanmu tidak secepat tadi. Usia tua memang mengejar, ya?" Lelaki tua itu hanya tersenyum, menatap Nue dan Kurama dari balik celah himpitan. Ia mengedipkan mata sekali. Dalam sekejap mata Nue dan Kurama berubah warna. Dalam detik berikutnya mereka menyerang Boruto dari belakang. Boruto terpaksa terbang ke langit untuk menghindari serangan mendadak itu. "Tidak mungkin, kalian dikendalikan," gumam Boruto. Melihat matanya, ia tahu mereka sudah keluar dari kendalinya. Lelaki tua itu berkata, "Aku bisa mengendalikan apapun yang ingin aku kendalikan. Dua makhluk ini akan menyerangmu sampai kau tidak bisa bergerak." Kurama menembakkan biji dama besar dan Nue mengejar Boruto dengan ekor yang memanjang. Boruto menghindar sambil berkata, "Aku tidak mau melukai kalian." Ia menyerap biji dama dengan karma, namun itu hanya memperlambat pengejaran mereka. "Kau benar-benar naif,"
kata lelaki tua itu dari bawah. Boruto akhirnya naik lebih tinggi ke langit, mempersiapkan besi cakra di telapak tangannya untuk menusuk musuh yang datang. Namun Kurama muncul di atas Boruto dan menembakkan biji dama lain. Boruto terpaksa melempar kunai dan berpindah tempat menggunakan Hiraishin. Aku tidak bisa memanggil Nue kembali atau memasukkan Kurama ke tubuhku, ujar Boruto. Ini berbeda dengan genjutsu biasa. Lelaki tua itu menjawab, kau tidak akan membebaskan mereka tanpa mata Jogan Emyu. Sudah tidak bisa bangkit lagi, ya? Boruto memijit matanya dan berkata, kalau begitu, aku keluarkan saja. Dan setelah ini, aku tidak ingin ada Otsutsuki lain lagi. Jadi jawab pertanyaan terakhirku, apa hanya kau sendiri di sini? Lelaki tua itu menjawab, kau tidak perlu tahu. Bahkan jika aku menjelaskan, kau tidak akan mampu membayangkan apa kami sebenarnya. Boruto akhirnya mengaktifkan Jigan. Dalam sekejap warna dunia berubah di matanya. Dengan kekuatan itu ia memutus kendali lelaki tua tersebut. Nue dan Kurama kembali sadar. Kurama langsung berkata, aku harus masuk ke tubuhmu, Boruto. Kalau aku tetap berada di luar, dia bisa mengendalikan tubuhku lagi. Masuklah sekarang, jawab Boruto. Kumpulkan banyak cakra untukku. Ada sesuatu yang harus kulakukan. Kurama masuk ke tubuh Boruto. Boruto berdiri tegak menatap lelaki tua itu. Pertanyaanku tak pernah kau jawab. Tapi tidak apa-apa. Kekuatan tubuhku sudah pulih. Sekarang kita lanjutkan. Lelaki tua itu perlahan membuka matanya. Ternyata mata yang ia miliki kini mirip Jigan Boruto, bahkan lengkap dengan Mangeki versi Jigan yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Boruto terdiam. Napasnya tercekat sesaat. Jadi kau juga punya mata itu? Ucapnya pelan. Aku tidak menyangka. Dan pertarungan mereka pun kembali dimulai. Boruto terdiam beberapa detik ketika melihat mata lelaki tua itu berubah menjadi bentuk yang sangat mirip dengan Jigan miliknya. Bahkan bentuk pola di dalamnya hampir sama. Boruto sampai berbicara dengan suara goyah, tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana bisa kau punya mata yang sama denganku? Apa itu benar atau hanya ilusi yang kau buat? Lelaki tua itu menatap Boruto tanpa ekspresi. Ia menjawab pelan tetapi jelas, kau terlalu terkejut hanya karena ini. Jika kau tidak sanggup melihat satu hal kecil seperti mata ini, maka kau akan lebih terkejut lagi dengan kekuatanku yang lain. Sayangnya Momoshiki tidak menjelaskan apapun padamu tentang asal-usul kami. Itu membuatmu semakin menyedihkan. Boruto menghembuskan napas panjang, lalu memunculkan rinnegan di dahinya. Jujur saja, aku memang tidak tahu banyak tentang Otsutsuki selain apa yang kutemui langsung. Tapi melihat mata itu, aku pikir hanya aku yang punya. Ternyata kau bukan hanya bicara besar. Kalau begitu, pertarungan ini akan jadi lebih menarik. Setelah itu Boruto memanggil Nue lebih dekat dan melapisinya dengan cakra ungu pekat. Tubuh Nue mulai bergetar dan energi besar mengalir di sekitar mereka. Menggunakan Hiraishin, Boruto membawa Nue terbang tinggi ke langit. Di udara, Nue membuka mulutnya dan mengeluarkan energi besar yang membuat tanah di bawah mereka terbelah. Boruto memanfaatkan celah itu dan mengeluarkan jutsu api yang dicampur dengan magma panas, mengarahkannya ke lelaki tua yang berdiri di bawah. Namun sebelum api itu menyentuh tanah, lelaki tua tersebut mengedipkan matanya. Tiba-tiba sebuah portal es muncul dan membungkus tubuh Nue, membuat makhluk itu berhenti total di tengah udara. Boruto mengerutkan alis. Tidak buruk, katanya pelan. Sepertinya pertarungan melawan orang yang punya mata seperti punyaku akan jadi pekerjaan berat. Ia membuat segel di tangannya lalu mengeluarkan rantai cakra. Rantai itu meluncur ke arah es yang mengurung Nue dan memecahkannya. Setelah Nue bebas, Boruto menggunakan futon, reps untuk mendorong Nue maju dengan angin yang kuat. Ekor Nue terangkat, dan ia berhasil menelan leluhur Otsutsuki itu ke dalam tubuhnya. Namun hanya beberapa detik kemudian, lelaki tua itu muncul kembali dari langit atas seolah ia tidak pernah ditelan sama sekali. Boruto mengepalkan tangan dan berkata, seperti biasa, kalian para Otsutsuki tidak bisa dihancurkan dengan cara biasa. Aku hanya perlu waktu untuk mencari titik lemahnya. Lelaki tua itu menjawab dengan nada tenang, Boruto, mari kita sudahi. Aku bisa menawarkan satu hal padamu. Jika kau membiarkan aku mengambil matamu, aku berjanji tidak akan membunuhmu. Kau bisa pulang seolah tidak terjadi apapun. Boruto tertawa kecil. Tawaranmu tidak masuk akal. Kita selesaikan saja.
Aku tidak punya alasan untuk menyerahkan apapun padamu. Boruto lalu memberi perintah pada Nue untuk mengeluarkan cakra hitam. Tubuh Nue bergetar keras, menyerap energi dari lelaki tua itu sedikit demi sedikit. Ukuran Nue semakin membesar, kulitnya menegang, dan cahaya hitam mulai berkumpul di tubuhnya. Boruto berbicara pelan pada Nue. Nue, aku minta maaf harus melakukan ini. Ledakkan dirimu setelah kau tidak bisa menahan cakra itu. Aku bisa memulihkanmu nanti. Aku tahu ini berat, tapi kita tidak punya pilihan. Saat itu Boruto mengedipkan jigannya dan mengaktifkan jutsu es. Dari tanah muncul es runcing yang menancap pada jubah lelaki tua itu, menghentikan gerakannya. Lalu Boruto menambahkan jutsu Doton untuk membuat tanah di tempat musuh berdiri melunak lalu mengeras, menahan kaki lelaki tua itu agar tidak bisa bergerak. Setelah memastikan lelaki tua itu terkunci, Boruto menggunakan Hiraishin untuk menjauh dari Nue. Tidak lama kemudian, tubuh Nue semakin besar, dipenuhi asap dan cahaya gelap. Lalu dalam hitungan detik, Nue meledak hebat. Ledakannya menghancurkan area luas sekaligus membuat Boruto terhempas jauh oleh gelombang energinya. Sementara itu, di Konohagakure, Sumire berlari masuk ke ruang kerja Hokage baru. Ia berkata cepat, "Maaf Hokage," Nue tiba-tiba menghilang. Segelnya aktif sendiri. Aku yakin Boruto memanggilnya. Dan aku bisa merasakan Boruto ada di suatu tempat. Semua orang yang ada di ruangan itu terkejut kecuali Shikamaru yang justru bertanya bingung. "Sumire, apa yang kau bicarakan? Siapa itu Boruto? Dan apa hubungannya dengan Nue?" Sasuke segera berdiri dan memberi isyarat pada Tobirama dan Orochimaru untuk ikut keluar. Ia berkata pada Sumire, "Ikut aku." Sementara Shikamaru kebingungan dan berkata, "Hei, kenapa pergi begitu saja? Apa kalian menyembunyikan sesuatu?" Sasuke hanya menjawab, "Aku Hokage sekarang. Ada hal yang harus aku urus. Tetap di sini dan jaga desa." Setelah Sasuke membawa Sumire ke ruangan lain bersama Tobirama dan Orochimaru, ia bertanya langsung, "Sumire, bagaimana bisa kau ingat Boruto? Apa ingatanmu tidak berubah seperti yang lain?" Sumire mengangguk. "Aku tidak tahu kenapa. Tapi hanya aku yang ingat Boruto. Semua orang lain tidak mengenalnya. Rasanya mirip Jutsu Ida, tapi lebih kuat. Dan aku juga tahu kau menjadi Hokage karena Boruto." Sasuke terdiam beberapa saat mendengar itu. Tobirama kemudian berkata, "Sepertinya jutsu Boruto tidak mempengaruhi semua orang. Awalnya kupikir hanya kita bertiga yang tidak terpengaruh." Sasuke melanjutkan, "Baik, aku mengerti. Sekarang jelaskan tentang Nue. Bagaimana kau tahu Boruto menggunakannya?" Sumire menjawab, "Karena segel Nue di tanganku hilang seketika. Boruto tersambung dengan Nue lewat jigan. Ini kedua kalinya terjadi sejak dia tidak sengaja memanggil Nue saat masih di akademi dulu." Orochimaru berkata sambil mengamati segel itu, "Kelihatannya ini petunjuk jelas. Sepertinya kita bisa menemukan Boruto." Sasuke menghela napas. "Masalahnya, aku tidak bebas bergerak karena jabatan ini. Ada pertemuan dengan daimyo juga. Kita harus berhati-hati." Tobirama menimpali, "Benar." Shikamaru sudah curiga. "Jadi Sumire, apa kau bisa merasakan posisinya?" Sumire menutup mata sejenak, mencoba merasakan dimensi Boruto. Namun ketika ia membuka mata lagi, wajahnya pucat. "Tidak mungkin." Nue meledak. Boruto dalam bahaya. Sasuke langsung berkata, "Tetap fokus. Cari koordinat dimensinya." Sumire memusatkan cakra dan akhirnya menemukan lokasinya. Ia berkata, "Aku menemukannya. Ada dimensi asing yang terhubung dengan energi dari Nue." Saat itu Madara muncul tanpa suara dari belakang dan berkata, "Menarik. Aku bisa mengikuti energinya." Madara menyentuh tangan Sumire yang ada segelnya dan berkata, "Biarkan aku merasakan lokasinya melalui cakra MU. Aku tidak akan menyakitimu." Orochimaru menatap Sumire. "Wajar kau takut." Madara tiba-tiba muncul seperti itu. Sumire gemetar namun tetap fokus. Setelah beberapa detik, Madara berkata, "Baik. Aku sudah menyalin koordinatnya." Ia menatap Sasuke dan berkata, "Panggil semuanya. Itachi, Fugaku, Kakashi, Obito, Jiraiya. Kita akan pergi ke sana memakai jikukan milikmu." Sasuke mengangguk. "Baik."
Tobirama, kau tandai mereka semua dan bawa ke sini. Tobirama membuat segel dan dalam hitungan detik, Itachi, Fugaku, Kakashi, Obito, dan Jiraiya muncul bersamaan. Mereka siaga, menunggu perintah. Boruto kini tidak lagi sendirian menghadapi leluhur Otsutsuki. Dan perjalanan ke dimensi itu segera dimulai.